Shalom KKR GBKP Kilometer 4. Apa kabarnya hari ini? Pasti semuanya merasakan sukacita kan? Meskipun kita di rumah saja pada hari ini, kita harus tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui ibadah online kita. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Anakmu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini kami anak-anak Tuhan datang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, kiranya ibadah online kami pada hari ini dapat berjalan dengan baik mulai dari awal, pertengahan hingga akhir dari kebaktian ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami datang melalui Anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, manusia yang hidup. Amin. Nah, pada pagi hari ini kita mau angkatkan pujian kita dari lagu kita Dari Terbit Matahari. Semuanya kakak undang semuanya untuk bertepuk tangan ya. Walaupun di rumah aja kita harus tetap semangat. Ayo kak, kita mau bernyanyi. Nah, masih semangat semua kan untuk memuji nama Tuhan? Pasti dong, anak-anak Tuhan harus semangat ya. Nah, kita masih angkatkan pujian kita dari lagu kita Tabut Tuhan. Ada gerakannya loh, semuanya kita buat gerakannya ya. Ayo Kak Pikaris. Semangat semua kan? Kakak mau tanya dulu, ada nggak di sini yang lagi sedih-sedih? Sedih kenapa ya? Kira-kira kemarin ada yang nilai rapotnya jelek ya kan? Nah, kata Tuhan, hati yang gembira adalah obat. Jadi kita harus bergembira ya kan? Kita mau bernyanyi dari lagu kita, hati yang gembira adalah obat. Semuanya masih bertepuk tangan ya. Adalah obat
lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkatkan pujian kita dari lagu kita, Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Semuanya kakak undang dalam posisi berdoa ya. Kita bernyanyi lagu kita, Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini Bapa. Kami telah memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Sebentar lagi Bapa, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang berkata-kata melalui kakak kami ya Bapa, agar firman-Mu dapat kami pakai dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami datang berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semua buka Alkitabnya dari Matius 5 ayat 37. Demikianlah firman Tuhan. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kemudian kita buka bacaan remaja kita dari Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai dengan 11. Demikianlah firman Tuhan. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu di dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul, sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua sepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar.
Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Nah, dari firman Tuhan hari ini, kira-kira temanya apa? Iya, temanya bersikap jujur. Nah, siapa di sini mau bersikap jujur? Ya, kita harus bersikap jujur. Jangan seperti Ananias dan Sapira. Kita harus, kalau iya, katakan iya. Kalau enggak, katakan enggak. Seperti isi tadi Matius 5 ayat 37. Kalau kita bohong seperti Ananias dan Sapira, apa yang terjadi? Mereka akhirnya mati. Kita harus mau selalu hidup jujur. Kakak ada video nih tentang apa ya? Apakah nanti anak-anak itu bersikap jujur atau enggak ya? Nah, kita lihat videonya ya adik-adik. Sudah siap semua? Dari video tadi dapat kita lihat anak-anak itu kan, ada satu orang anak laki-laki yang menemukan uang di jalan. Hatinya ragu, mau dikembalikan enggak sama orang yang punya. Dia nampak siapa yang menjatuhkan uang tadi. Nah, kalau dia bersikap jujur, apa yang dilakukannya? Iya, dia harus mengembalikan sama yang punya. Kira-kira dari video tadi, anak tadi bersikap jujur atau tidak? Iya, dia bersikap jujur adik-adik. Nah, karena dia bersikap jujur, akhirnya dia damai sejahtera. Coba tadi tidak jujur, bagaimana? Meskipun uang tadi dia punya, dia tidak tenang. Malah dia akan menjadi galau. Karena dia sudah mendapat apa yang tidak harusnya dia punya. Nah, untuk mengamini firman Tuhan kita hari ini, kita harus mau berkomitmen di dalam hati kita untuk menjadi anak yang jujur. Tidak boleh bohong seperti
seperti Ananias dan siapa tadi? Safira. Amin. Amin. Mari kita bernyanyi. Saya senang jadi anak Tuhan. Semuanya bertepuk tangan ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong, bohong, bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Tuhan Yesus tak. Sekali lagi, saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Tuhan Yesus tak senang. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengajarkan kami untuk bersikap jujur di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan agar kami bisa hidup seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama anak Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, tadi kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan kita. Kita bernyanyi dari lagu kita, Persembahan Kami Sedikit Sekali. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terima dengan senang hati. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terima dengan senang hati. Sekarang kita satukan hati kita berdoa untuk persembahan kita. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini kami telah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Tuhan, persembahan yang kami kumpulkan yang sedikit ini Tuhan dapat berguna untuk pembangunan gereja Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya apa yang ada pada kami dan pada orang tua kami, Tuhan juga tetap berkati Bapa, agar kami semua keluarga Tuhan dapat menjadi berkat bagi orang lain Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami datang melalui anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami manusia yang hidup. Amin. Nah, sebelum kita akhiri ibadah kita mau angkatkan pujian kita dari lagu kita, Kecaplah dan Lihatlah. Semuanya masih bertepuk tangan ya. Kecaplah dan lihatlah betapa
Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Bapa atas penyertaan-Mu di dalam ibadah online kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan atas kasih setia Tuhan sepanjang hidup kami. Sebentar lagi Tuhan kami akan mengakhiri ibadah kami ini. Kiranya firman yang kami dengar pada hari ini Bapa dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga adik-adik kami ya Tuhan yang sebentar lagi akan memasuki kelas baru. Kiranya mereka juga dapat bersikap jujur di dalam kehidupan mereka dan di dalam dunia persekolahan mereka. Berkati juga kedua orang tua kami Tuhan dimanapun mereka berada. Jagai mereka agar mereka tetap bisa menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudari kami yang masih terkena corona Bapa. Kiranya Bapa yang menjamah seluruh orang yang terkena Tuhan agar mereka dapat kembali sehat seperti sedia kala. Berkati juga pemerintah di seluruh dunia dan tenaga medis Tuhan agar mereka semakin berhikmat untuk menemukan obat dalam menyembuhkan penyakit corona ini. Kami juga bersyukur Tuhan karena Tuhan telah memberikan kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang kemarin terkena corona. Kami bersyukur Tuhan, berkat Tuhan mereka dapat sehat dan kembali dapat beraktivitas seperti sedia kala. Kiranya melalui kesembuhan mereka Tuhan, mereka semakin memuliakan Tuhan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Bapa yang baik, doa yang kurang sempurna ini kami panjatkan hanya di dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan diselamatkan manusia yang hidup yang telah mengajarkan kita. Doa Bapa kami kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih setia Tuhan Yesus menyertai kita dari dulu hingga Maranatha tiba. Amin. Bapa, terima kasih.